Strike Back Mania. Sekarang saya lagi mancing di perairan Kepulauan Selayar bareng kawan-kawan saya dan juga angler setempat. Jadi di sini selain view-nya yang bagus, wisata mancingnya juga nggak kalah bagus. Strike Back Mania, perairan Kepulauan Selayar memang terkenal dengan keindahan lautnya. Berada di ujung selatan Sulawesi, wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar menawarkan spot memancing dengan potensi ikannya yang cukup melimpah. Pakai timah 1 kilo dan arusnya juga kenceng banget. Ikan yang lawan dia. Spot dengan kedalaman mencapai 100 meter ditambah arus yang kuat menjadi tantangan tersendiri. Saya tentu juga tidak mau menyerah begitu saja. Bagaimanapun juga, ikan harus bisa saya naikkan ke kapal. Seekor ikan kurisi cablak akhirnya berhasil saya buat tak berdaya dan menyerah di permukaan air. Aduh. Oke. Akhirnya dapat kurisi cablak. Size-nya lumayan ini. Size remaja. Tuh, lembungnya aja sampai gede banget pantesan. Nah, tadi dia menghambat ini nih, menghambat arus. Dia tuh benar-benar tipis banget ya bagian mulutnya. Oke, mancing mana Strike Back. Mantap! Ikan kurisi termasuk ke dalam keluarga kakap. Ikan ini banyak tersebar di perairan Indo-Pasifik yang bersuhu hangat. Menggunakan teknik dasaran, rival berhasil menemukan keberuntungannya. Duel sengit pun terjadi. Sepertinya ukuran ikan yang menyambar umpan rival tidaklah main-main. Tak mau kalah dengan ikan, rival terus memberikan perlawanan dan menikmati pertarungannya. Setelah berjibaku selama beberapa menit, akhirnya ikan tangkapan rival mulai muncul di permukaan. Seekor kurisi yang ukurannya lebih besar dari yang saya dapatkan berhasil dinaikkan rival. Dari tadi heboh-heboh, teriak-teriak terus, ternyata dapat babon. Keren memang nih. Dapat kurisi cablak nih, kalau di sini namanya lambogro bang ya. Aduh, luar biasa memang ini. Jadi ikan kurisi ini dia hidup di kedalaman nih sekitar 90 meter sampai 400 meter biasanya. Dan dia biasa hidup di dasar yang konturnya dia susunan batu atau karang-karang. Luar biasa nih rezekinya. Kopinya mantap. Oke, mancingannya Strike Back. Mantap. Sebagai ikan karang, kurisi hidup di kedalaman puluhan hingga ratusan meter. Karakternya yang cenderung bergerombol membuat ikan ini cukup agresif dalam menyambar umpan. Strike Back Mania, Kepulauan Selayar dikenal karena keindahan alam dan bawah lautnya yang masih cukup terjaga. Sebuah alasan yang cukup kuat bagi saya untuk datang dan mengeksplor potensi hasil perikanan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan ini. Sebelum turun memancing, saya sudah janjian dengan teman-teman dalam perjalanan kapal feri menuju Selayar. Halo guys, aduh, sorry ya saya telat. Oke, nah Strike Back Mania. Akhirnya nih saya udah ketemu sama teman-teman di sini. Kayaknya udah pada nunggu lama ya, maaf ya. Oke, jadi kami nih mau pergi ke Pulau Selayar. Nanti kita mau liburan di sana, menikmati keindahan alam yang ada di Pulau Selayar. Mancing mana Strike Back? Mantap! Untuk menuju ke Kepulauan Selayar, kami harus menggunakan kapal feri dari Tanjung Bira.
Harga tiket satu kali penyeberangan adalah Rp35.000. Setiap harinya ada 3 kali penyeberangan pulang pergi rute Tanjung Bira, Pamatata di Selayar. Hingga saat ini, moda transportasi laut ini masih menjadi satu-satunya transportasi umum untuk menuju ke Kepulauan Selayar. Oke, Strike Bike Mania, akhirnya kita udah sampai di Pulau Selayar setelah menempuh jarak kurang lebih 2 jam. Dan ini adalah salah satu destinasi yang kita tuju. Tapi nggak cukup sampai di sini aja, karena kita akan menuju ke Pulau Bahuluang. Yuk. Terletak di perairan Laut Flores, wilayah Laut Kepulauan Selayar memang menjadi salah satu pelintasan migrasi ikan dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia dan sebaliknya. Arus yang kuat membuat banyak varian ikan yang betah hidup dan berburu makanan di sini. Ya, jadi kondisi di spot kita mancing, anginnya nggak terlalu kencang, ombak di atas juga flat, tapi arus di bawah kencengnya minta ampun. Saya pakai bandul atau pemberat 1 kg aja, kayak lagi main layang-layang tuh. Lurus. Ini apalagi teman-teman tuh pakai cuma 500 gram, tambah lurus lagi. Andin yang baru mencoba memancing ternyata juga tak mau kalah untuk mencoba peruntungannya. Sedikit tutorial yang saya berikan, semoga bisa menjadi bekal buatnya ketika menghadapi tarikan tenaga ikan. Fish on! Bang Zan, kenapa ini Bang Zan? Bentar. Ikan. Strike ini, strike. Meski tergolong sebagai pemancing baru, namun Andin tampak cukup percaya diri dalam meladeni perlawanan ikan. Perlahan tapi pasti, tangkapan pertama Andin mulai terlihat di permukaan. Mantap! Ini masih pemula, tapi hokinya luar biasa loh ini Andin, mantap sekali. Masyarakat lokal biasa menyebutnya ikan buah-buah. Ikan satu ini identik dengan corak batik yang menyelimuti sisiknya. Sebagai bentuk kamuflasenya, hidup di antara terumbu karang. Enak nih, soalnya Iya. satu keluarga dengan cablak ya, keluarga kurisi dia. Oke. Mancing mana Strike Bike? Mantap! Mengetahui ikan-ikan dasar mulai agresif, Ulhak pun langsung menyiapkan umpan ikan layang filet untuk teknik dasarannya. Aroma amis daging ikan yang difilet akan mampu mengundang ikan predator untuk menyambarnya. Strike! Insting Ulhak memang patut diacungi jempol. Belum lama menyentuh dasar, tarikan tenaga ikan langsung didapatkannya. Mantap Strike ya. Pakai dasaran Bang ya? Iya, dasaran Bang. Mantap nih, dasarannya amis. Oke, cara apa nih? Udah color. Cablak Mas Bro. Double strike. Double strike. Oke, kita juga. Waduh. Sebelah nih. Bang Rival ya? Mantap. Double strike nih. Oke. Mantap. Wih, lumayan, sablak. Oke, aduh, size-nya mantap nih. Dari tadi kita magic nggak dimakan-makan. Kali ini dia main dasaran pakai umpan tanjan filet ya. Iya. Amis langsung nih, keren. Mancing mana Strike Bike? Mantap! Langsung, Bang Rival. Double strike. Langsung kita ke sana. Kita muter. Mana ini dia? Wah. Rival terus berduel dengan kekuatannya. Aduh. Dapat dia. Karena punya ini. Nyangkut dia. Ini umpannya. Siapa nih? Waduh, lepas ternyata. Ya. Masih dibawa kayaknya. Ini kan, Bang? Ini panci. Panci siapa ini? Oh, bukan. Oh, nyangkut dia. Sesaat kami kira ikan yang menyambar umpan rival sudah lepas, namun ternyata ada umpan yang tersangkut. Harapan masih ada. Saya pun harus turun tangan membantu melepaskan tali pancing yang tersangkut.
Udah mulai enteng deko. Berarti ini kayaknya ikan-ikan dasar ya dapat. Cablak kemungkinan. Tuh udah mulai kelihatan tuh. Akhirnya seekor ikan cablak berhasil dinaikkan rival. 4 ekor kurisi yang berhasil naik dalam waktu berdekatan menandakan kalau gerombolan besar ikan satu ini sedang main di bawah sana. Ini dia ikan cablak. Kalau di sini namanya apa, Bang? Lambogor. Lambogor kalau di sini namanya. Wih, lumayan. Jadi ya benar aja nih udah mengalami dekompresi tadi. Setengah air langsung enteng, Bang ya. Iya. Oke, karena ini terjadi perbedaan tekanan yang terlalu cepat. Jadi ini aja keluar gini. Oke. Mancing mana strike back. Mantap. Strike Back Mania tidak lengkap rasanya jika kami tidak memasak langsung hasil memancing tadi. Kami pun berbagi tugas, saya membersihkan ikan, Andi membuat sambal, Ulhak dan Sadam bertugas membuat perapian. Oke, jadi kami mau masak yang simple-simple aja nih di pinggir Pulau Bahaluang. Kita mau bakar ikan dan sambal khas Selayar nih. Namanya apa tadi? Sambal selamonte. Waduh, kayaknya istimewa banget nih. Saya juga nggak sabar gimana nanti rasanya. Oke, yuk langsung aja kita lanjut bakar-bakar lagi. Sambal selak munte merupakan salah satu sambal khas Kepulauan Selayar. Cita rasa yang pedas dan khas akan kami padukan dengan ikan bakar. Oke, jadi kita kali ini masak ada 2 ikan dengan jenis yang berbeda nih. Ada doktut tuna sama ikan kurisi sablak biasanya namanya. Tapi kalau di sini lambogro namanya ya. Nah, ini dia punya ciri khas rasa yang beda dia. Biasanya kalau ikan-ikan doktut ini ikan-ikan pelagis, dia dagingnya berserat. Tapi kalau ikan-ikan dalam kayak kurisi ini, dia punya rasa yang manis dan tekstur yang lebih lembut biasanya. Udah nggak pada sabar nih mereka buat nyantap ikan bakar plus sambal selamonte khas Kepulauan Selayar. Kalau saya ambil doktutnya dulu karena belum pernah nih makan daging doktut seperti apa. Penasaran saya. Cocol dulu ya. Coba gimana? Teknik masak dengan para-para dapat memberikan cita rasa smoky yang khas pada daging ikan. Meski membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mematangkan daging secara merata, tapi hasilnya akan sebanding dengan rasanya. Jadi kedua ikan ini dia punya karakter rasa yang sangat berbeda. Kalau doktut tuna ini saya makan rasanya hampir kayak tongkol tapi kayak tenggiri juga. Dia berserat, dagingnya juga tebal. Nah, beda sama kurisi sablak ini. Dia dagingnya manis dan juga lembut. Kalau kata orang-orang tuh semakin dalam dia tinggal, maka ikannya tuh semakin manis dan dagingnya semakin putih. Memang bener nih, ada manis-manisnya gitu. Tapi yang spesial, sambalnya ketika masuk di mulut rasanya kayak di bam, pedesnya minta ampun. Strike Back Mania, selain menawarkan wisata spot memancing, wilayah Kepulauan Selayar juga menyimpan keindahan potensi alam yang lainnya juga. Tujuan utama kami adalah Pulau Bahuluang yang terletak tidak jauh dari spot kami memancing. Ada kisah legenda lokal bagi masyarakat di Pulau Bahuluang. Konon, di goa ini dulu hidup lipan raksasa. Saat nelayan Bugis membawa muatan bakau dan beristirahat di sini, sempat melihat keberadaannya. Mereka memutuskan membakar bakau yang dibawa dan asap dari pembakaran meracuni lipan raksasa. Kisah ini masih dipercayai oleh masyarakat sekitar sini. Setelah melewati gua stalaktit dan stalagmit, terdapat area yang dapat dimasuki cahaya matahari. Strike Back Mania, sekarang kami berada di Liang Libang, salah satu destinasi wisata yang terkenal di Kepulauan Selayar. Yuk kita keliling-keliling sambil lihat keindahan yang ada di sini ya. Yuk. Liang Lipan merupakan sebuah goa alam yang terletak di sisi bagian barat Pulau Bahuluang. Goa ini memiliki banyak stalaktit dan stalagmit yang sudah berumur ratusan tahun. Untuk menuju ke lokasi ini kami harus menggunakan perahu.
Untuk mencapai Pulau Bahuluang butuh waktu 1,5 jam perjalanan dari Kota Benteng. Sebuah pantai pasir putih di ujung gua menjadi lokasi idola tersembunyi bagi para wisatawan yang datang ke sini. Belum puas menikmati sensasi tarikan ikan pada hari pertama, saya memutuskan untuk kembali melaut bersama dengan teman-teman dari Selayar. Melihat dari kondisi laut, sepertinya teknik dasaran masih menjadi yang utama, sembari nanti sesekali mencoba untuk jigging. Oke, ini sekarang saya pakai umpan layang fillet. Jadi saya buang bagian kepala dan durinya aja, jadi seperti ini, dibelah jadi 2. Nah, kita coba santen di bagian ekor ini karena sebelah sini dia keras, jadi lebih awet nantinya. Kondisi arus bawah yang semakin kuat tidak membuat kami menyerah. Justru kondisi seperti inilah tingkat agresivitas ikan menyambar umpan sedang tinggi-tingginya. Strike! Oke. Liarnya tenaga tarikan ikan membuat saya penasaran dengan predator yang melahap umpan ikan filet saya kali ini. Setelah beberapa kali adu tarik tenaga dan menahan pergerakannya, akhirnya tenaga ikan saya rasakan mulai melemah. Seekor ikan angoli pun akhirnya menampakkan wujudnya di permukaan air. Gradasi warna merah, kuning, dan biru pada tubuhnya membuat ikan angoli ini memiliki penampilan yang menarik. Kurisi kecil ternyata. Anggoli ini ya. Anggoli nih, lumayan. Masih satu keluarga lah sama kurisi cablak, kurubi sniper, dan lain-lain. Masih satu keluarga nih. Oke, dan ini juga penyebarannya tersebar luas di perairan Indo-Pasifik. Jadi hampir di seluruh perairan yang ada di Indonesia yang konturnya bebatuan atau karang-karang dan kedalamannya di atas 100 meter biasanya pasti ada ikan seperti ini. Oke, mancing mana strike back? Mantap! Fun fishing saya bersama teman-teman dari Selayar kali ini benar-benar menghadirkan keseruan yang menyenangkan. Silih berganti kami berhasil strike ikan-ikan penghuni karang. Dan kali ini giliran Fitra yang harus menghadapi kekuatan tarikan tenaga ikan. Strike! Yes! Size ini asli. Memang sekarang nih yang mau ikannya dipakai teknik dasaran dia, pakai jigging nggak mau. Lagi dan lagi, seekor ikan kurisi muncul di permukaan. Mantap! Tampaknya gerombolan kurisi masih cukup banyak di bawah sana. Jadi ikan cablak ini artinya punya mata yang lebar dia karena hidup di kedalaman. Nah, matanya dia berbentuk tubular. Jadi walaupun di dalam kedalaman air, tapi dia memiliki penglihatan yang sangat sensitif. Jadi luar biasa nih. Mancing mana strike back? Mantap! Strike! Sebagai pemancing tuan rumah, tentu Iksan tak mau melewatkan kesempatan emas kali ini. Angler lokal satu ini terlihat cukup gigih dalam melakoni pertarungannya. Kecepatan menggulung reel sangat berpengaruh untuk bisa segera menaikkan ikan ke atas kapal. Kembali, seekor kurisi berhasil menghiasi pundi-pundi parade strike fun fishing di Laut Kepulauan Selayar. Pancing mania, strike back. Mantap! Setelah mancing, saya dan yang lainnya menyempatkan diri untuk mendatangi makam karang. Namanya saja sudah makam karang, jadi pasti pada penasaran seperti apa bentuk makamnya. Wah, aduh, mereka udah pada turun duluan ternyata. Duh, curang banget nih mereka. Jadi nih strike back mania, makam karang ini terbentuk dari pertemuan dua arus nih, antara arus barat dan arus timur. Dia berputar membawa karang mati dan terbentuklah gunungan karang yang seperti ini. Duh, saya jadi udah nggak sabar nih buat langsung snorkeling melihat gimana keindahan laut yang ada di bawahnya. Yuk!
Wah, curang nih, lahak nih. Air laut yang jernih dengan cahaya matahari yang menembus perairan menyajikan pemandangan bawah laut yang memanjakan mata. Banyaknya ikan dan karang-karang hidup menjadi tanda bahwa ekosistem di bawah sini masih sangat terjaga. Luar biasa memang keindahan alamnya. Bukan cuma makam karangnya, tapi di bawah lautnya juga luar biasa cantik sekali. Ikan-ikan dan terumbu karangnya masih bagus sekali di sini. Mancing mana strike back, mantap! Fenomena alami ini menjadi keindahan tersendiri yang dimiliki oleh Kepulauan Selayar. Pulau ini ibarat makam massal bagi karang mati yang menumpuk dan memutih. Lokasi yang juga menjadi daerah pertemuan arus membuat bentuk makam karang ini berubah-ubah setiap tahunnya. Beberapa bulan lalu bentuk dan luas makam karang masih sebesar ini, tapi sekarang sudah lebih mengecil. Hal ini dikarenakan arus timur yang membawa karang-karang, sehingga gunungan makam tergerus. Masyarakat lokal juga memiliki kepercayaan tentang keberadaan makam karang. Menurut beberapa cerita yang beredar, ada gurita raksasa penunggu laut di sekitar Pulau Bahuluang dan makam karang ini. Teman-teman, gimana? Snorkelingnya udah pada puas kan? Puas dong. Belum puas merasakan sensasi tarikan ikan? Mancing kami lanjutkan. Dari spot dasaran, perahu kami kembali bergerak menuju spot selanjutnya. Kali ini saya berharap ada ikan dari jenis lain yang mau menyambar umpan yang sudah kami persiapkan. Begitu sampai spot tujuan, Ikram tak mau membuang-buang waktu. Benar-benar luar biasa spot kali ini. Baru saja umpan mencapai dasar, sebuah sambaran kuat langsung dihadapi oleh Ikram. Melihat dari karakter perlawanannya, saya cukup yakin bahwa ikan kelas petarunglah yang menyambar umpan Ikram. Saya pun dibuat cukup penasaran dengan ikan yang sedang bertarung dengan Ikram. Perlahan, bayangan ikan mulai tampak dari atas perahu. Benar saja dugaan saya, seekor ikan dog tutuna lah yang melahap umpan Ikram. Dog tutuna termasuk jenis ikan laut yang tergolong dalam keluarga Skombridae. Meski tergolong ikan pelagis, namun karakternya sebagai predator dan petarung membuatnya tak segan untuk menyambar umpan dasaran. Fisiknya bisa tumbuh hingga lebih dari 2 meter dan berat lebih dari 130 kilo. Mancing mania, strike back, mantap! Semakin sore ternyata Andin semakin gacor menunjukkan tajinya. Bang Zian. Wih, gede. Wih, luar biasa, mantap ini dia. Awas, kolong. Awas, Din, oke, Din. Oke, naik, gulung lagi. Wih, gede, Din. Tak mau kehilangan momentum, Andin terus berusaha menggulung tali pancingnya begitu merasakan tenaga ikan mulai melemah. Kurang dari 3 menit, Andin sudah bisa menguasai keadaan. Perlahan namun pasti, ikan berhasil digiringnya naik ke permukaan. Dogi. Dogi dia dapat, dogi. Gede nih dulu. Luar biasa. Hokinya benar-benar nih. Hokinya luar biasa, Din. Memang gitulah. Biasanya orang-orang kalau baru pertama kali mancing pasti dikasih loh nih. Langsung dapat dogi. Luar biasa. Tuna nih. Aduh, mantap. Din, kenapa dinamakan dog tuna tuh? Lihat nih, struktur giginya. Jadi dia seperti taring anjing dia. Tajam-tajam di kedua rahangnya tuh, di atas bawah tuh. Makanya dinamakan pancing on strike back. Mantap. Di sisa waktu yang ada, saya kembali mencoba menurunkan umpan. Tentu, saya juga berharap bisa adu tarik melawan tenaga ikan dog tuna sebelum kapal geser kembali ke darat.
ngelawan dia. Oke. Di sisa-sisa tenaga setelah memancing seharian, tentu saya juga tak mau kalah. Melihat dari karakter tenaganya, sepertinya bukan ikan yang saya targetkan yang melahap umpan. Akhirnya, seekor ikan kerapu sunu mulai terlihat di permukaan air. Kerapu. Hah? Kerapu ini dia dapat. Aduh, tipis dia. Kerapu super. Oke. Iya. Let's go. Dapat sunu ini, sunu punya, tapi bukan yang super ini ya. Wih, sunu super ini. Asli, A1. Ternyata saya sangat beruntung, di penghujung hari saya berhasil mendapatkan ikan tergolong mahal. Nah, ikan kerapu sunu ini dia memiliki harga ekonomis yang sangat tinggi karena terkenal dengan dagingnya yang sangat lembut. Jadi ini saya sama Ulhak mau bungkus dulu ikannya agar tetap terjaga ya Bang ya, agar nggak rusak dia dagingnya. Oke. Kerapu sunu dengan ukuran di bawah 1 kilo inilah yang banyak diminati, sehingga harganya pun bisa bikin mata melotot. Setelah puas menikmati sensasi strike adu tarik, tenaga melawan ikan, hari ini saya kembali melaut. Bukan untuk memancing, melainkan untuk ikut aktivitas nelayan Pulau Bahuluang memasang bubu di laut. Oke, Strike Big Mania, sekarang saya dan Bang Ipong sudah sampai spot nih. Nanti kami mau coba mengangkat alat tangkap tradisional, namanya bubu. Kalau orang di sini nyebutnya buhu, yang sudah dipasang dari kemarin Bang ya. Mudah-mudahan ada hasilnya nih. Perairan di sekitar Pulau Bahuluang memang terkenal dengan hasil ikannya. Kondisi perairan yang relatif dangkal dan terjaga mendukung pertumbuhan berbagai jenis ikan di sini. Memiliki kedalaman 3 hingga 5 meter menjadi lokasi ideal bagi nelayan untuk memasang bubu di sini. Bubu yang akan kami ambil sudah dipasang oleh Bang Ipung selama 1 malam. Sebagai alat tangkap ikan yang pasif, tentu butuh waktu yang cukup lama bagi bubu untuk bisa memerangkap ikan. Dan pagi ini adalah waktu yang tepat untuk mengangkat dan memeriksa hasilnya. Ikan-ikan yang terperangkap dalam bubu sebagian besar dari jenis ikan karang. Setelah dinaikkan dan diambil ikan-ikannya, bubu langsung diturunkan kembali. Bubu yang digunakan Bang Ipung mempunyai ukuran panjang 1 meter dengan lebar dan tinggi 40 cm. Bang Ipung memanfaatkan karang-karang mati di dasar untuk dijadikan pemberat penahan bubunya. Selain itu, karang-karang mati juga dibuat menutupi bubu supaya menyerupai karang hidup yang menjadi rumah ikan. Tidak hanya satu bubu, Bang Ipung memiliki beberapa bubu di sekitaran sini. Tiap bubu dikasih jarak 100 hingga 200 meter. Baru kedua, tapi hasilnya udah lumayan dan variasinya banyak banget. Jadi unik banget nih, bubu ini di dalamnya itu nggak ada umpan sama sekali, tapi waktu di dasar dia ditutupin rapet sama karang-karang Bang ya. Jadi benar-benar di bawah tuh menyerupai seperti rumah ikan, rapet semua. Bahkan tadi saya lihat bambunya ini nggak kelihatan sama sekali. Semakin banyak bubu yang dipasang, maka semakin besar pula peluang untuk mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak. Oke, mantap nih. Hasilnya lumayan, cukup banyak. Nah, sekarang saya ambil yang besar-besar. Nanti mau saya bawa ke sana, kita tolong ibu suruh dipasang. Oke Bang, langsung kita ke sana yuk. Strike Big Mania, kali ini saya benar-benar ingin menikmati rasa olahan khas dari masyarakat di sini. Untuk itu, saya minta tolong Ibu Dharma untuk mengolah hasil tangkapan bubu.
Bu Dharma membuat olahan khas masyarakat pulau yang simpel. Kira-kira olahan apa yang dibuat oleh ibu ya, Strike Back Mania? Bu Dharma menggunakan asam mangga. Bahan masakan ini biasa digunakan sebagai pengganti asam Jawa, terbuat dari buah mangga muda yang dikeringkan asli dari masyarakat Bugis. Asam mangga memiliki keunggulan rasa asam yang lebih lembut dan tidak terlalu tajam dibandingkan dengan asam Jawa. Tadi saya nitip ke ibu nih buat dimasakin hasil dari tangkapan bubu. Ternyata pas banget dimasakinnya kuah-kuah. Nama masakannya ikan kuah kuning. Aduh, spesial banget. Mumpung masih hangat, yuk langsung aja mari kita makan. Tidak ada sejarah secara rinci tentang menu makanan satu ini. Kuah kuning yang kaya akan rempah memang menjadi salah satu makanan primadona di wilayah yang berada pada jalur rempah. Bagi masyarakat Selayar, kuah kuning tetap dipertahankan sebagai warisan kuliner karena menjadi simbol kemakmuran dan keberkahan. Setelah beraktivitas seharian dan menikmati olahan bersama seperti ini, menjadi semakin nikmat lagi olahan yang disuguhkan. Kuahnya seger banget, Strike Back Mania. Ini mirip sama kalau di Padang tuh ada yang namanya asam pade. Cuman kalau asam pade lebih pedas, kalau ini lebih cenderung seger, ada asam-asamnya gitu dari mangga ya Bu ya. Jadi memang Bahu Luang ini luar biasa nih. Alamnya bagus, karangnya juga masih terjaga, masakannya juga istimewa. Mancing Mania Strike Back, mantap!